Presiden Prabowo Subianto sudah muak dengan pola koruptor dan para pembacking di belakang mereka. Tindakan tegas harus segera dilakukan. Masyarakat menuntut penegakan hukum yang maksimal untuk para koruptor. Bukan hanya mengadili para pelakunya, tetapi juga merampas aset untuk dikembalikan kepada rakyat. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan. Korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto murka terhadap maraknya kasus korupsi. Kata biadab pun meluncur dalam pidato sidang tahunan MPR. Sudah banyak yang masuk jeruji, namun korupsi seolah tak pernah berhenti menghantui negeri ini. Perlukah sanksi yang lebih menjerakan bagi pelaku korupsi, dimiskinkan atau bahkan eksekusi mati? Dan pemirsa, inilah cover both sides 81 tahun merdeka, miskinkan atau hukum mati koruptor. Bersama saya Marcelina Tumundo. Dan pemirsa, kami juga membuka ruang interaktif lewat live TikTok dan Instagram Metro TV. Anda bisa menyampaikan pertanyaan dan nanti pertanyaan terpilih akan langsung dijawab oleh narasumber. Narasumber kita pada hari ini adalah Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadana dan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad. Mas Kurnia, Bang Samad, terima kasih sudah hadir di cover both sides. Sama-sama, Mbak. Sama-sama, terima kasih, Mbak. Baik, saya ke Bang Samad terlebih dahulu. Kalau kita lihat tadi pernyataan Presiden, Bang, apalagi di pidato kenegaraan kemarin, ada kata biadab untuk korupsi MBG. Nah, pada praktiknya apakah ini sudah tercermin keseriusan pemerintah atau sebenarnya statement itu hanya politikal saja? Ya, pertama ada dua ya, kata biadab dan ketika dia meminta Kapolri sama Panglima untuk berdiri ya. Dan dia menegaskan bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran hukum, ilegal ditambang, itu tolong ditertibkan, dia bilang anggota Anda. Saya menangkap bahwa Pak Presiden sudah paham betul tentang pemberantasan korupsi. Kenapa saya bilang dia paham betul? Bahwa sebenarnya yang terjadi di Indonesia, kenapa angka korupsinya nggak pernah turun? Karena kita tidak menyelesaikan korupsi di hulu. Apa itu korupsi di hulu? Korupsi di hulu itu adalah problem terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada pada law enforcement. Ketika kita bicara tentang law enforcement, itu berarti ada pada aparat penegak hukum. Kalau korupsi di sektor ini kita tidak benahi, maka jangan pernah berkoar-koar tentang pemberantasan korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya, sangat menarik kalau kita akhir-akhir ini kelihatannya ada gemuruh pemberantasan korupsi, ada gemuruh. Tapi gemuruh itu tidak menyentuh akar permasalahan dari itu korupsi sendiri. Kenapa saya katakan tidak menyentuh? Karena kalau dia menyentuh akar permasalahan, maka harusnya pemberantasan korupsi itu lebih banyak difokuskan kepada aparat penegak hukum. Karena di situ permasalahannya, tadi Pak Presiden juga sudah bilang kan, oleh karena itu ini menjadi PR terbesar bagi kita. Ketika pemberantasan korupsi itu dimulai dari aparat penegak hukum, maka boleh dikatakan sekitar 90% pemberantasan korupsi itu sudah dilakukan. Jadi mungkin sekitar 10% lagi untuk menyelesaikan yang sisanya. Dan ini yang menjadi penting menurut saya, ketika ada pernyataan yang lugas dari seorang kepala negara, maka ini harus ditangkap secara positif oleh aparat penegak hukum untuk serius menangani kasus-kasus korupsi. Karena kita khawatir kalau ada narasi yang begitu kuat, terus kemudian tidak bisa diterjemahkan secara konkret di lapangan oleh aparat penegak hukum, maka pernyataan-pernyataan dari Presiden tadi dianggap omon-omon saja. Oke, jadi memang harus ada ketegasan ya. Mas Kurnia, ini hanya gemuruh saja, belum menyentuh pada akar permasalahannya korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Bagaimana dari pemerintah? Iya, Mbak Marcel, yang pertama yang ingin saya tegaskan bahwa sejak Pak Prabowo sebelum menjabat sebagai Presiden, sudah menuangkan pikiran terhadap pemberantasan korupsi di dalam dokumen politik Nawacita. Di sana ditegaskan bahwa ketika kelak nanti Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, maka akan berkomitmen untuk mendukung segala upaya soal pemberantasan korupsi.
Kemudian ketika menjabat sebagai presiden, beliau berulang kali pidato dan menegaskan terkait dengan keberpihakan soal pemberantasan korupsi. Bahkan Mbak Marcel tadi menyebut kata biadab dari pidato Presiden 14 Agustus yang lalu. Tentu kalau kita melihat hanya dari pidato Presiden saja, mungkin akan banyak tafsir yang terjadi. Maka dari itu saya ingin jelaskan beberapa kebijakan Presiden soal pemberantasan korupsi. Presiden selalu berulang kali menyampaikan concern-nya terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana sumber daya alam kita bisa semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Berangkat dari pasal itu, Mbak Marcel, pada awal Januari 2025, Presiden membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Selama 1 tahun Satgas ini bekerja, ada penjatuhan denda administratif, ada pemulihan kerugian keuangan negara mencapai angka 41 triliun rupiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada satu paket undang-undang yang selama tahunan atau lebih dari 10 tahun dinanti oleh masyarakat. Namanya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Presiden berulang kali menegaskan komitmennya dan mendorong agar regulasi ini segera diundangkan. Dari mana pikiran itu muncul? Tentu Presiden mendengar, mencermati, menganalisa. Ada loophole yang sangat besar. Ini sedikit teknis hukum. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita, ketika pelaku kabur ke luar negeri, pelaku melarikan diri, sedangkan asetnya di depan mata dilihat oleh penegak hukum. Sehingga butuh ada percepatan undang-undang perampasan aset agar maksimal pemulihan aset hasil kejahatan dan problem-problem klasik ketika ada pelaku buron dapat segera ditangani. Itu dua. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Samad menyinggung tentang korupsi di sektor penegakan hukum. Maka intervensi apa yang bisa dilakukan oleh Presiden? Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2025 menaikkan remunerasi hakim, menaikkan gaji hakim. Fantastis presentasinya. Lebih dari 280% naik gaji hakim melalui aturan tersebut. Apakah dengan aturan itu korupsi peradilan hilang? Tentu tidak. Banyak variabelnya Mbak Marcel. Akan tetapi dengan beban tanggung jawab, bahkan Presiden mengatakan hakim adalah benteng keadilan terakhir di masyarakat dan banyak korupsi yang melibatkan oknum-oknum hakim, Presiden mencoba memberikan salah satu obat dengan menaikkan remunerasi hakim. Selain itu Mbak Marcel, capaian penegakan hukum kita hari ini, kalau saya bawa datanya, sepanjang tahun 2025, pemulihan kerugian keuangan negaranya maksimal atau mungkin terbesar selama ini. Angkanya 28,4 triliun rupiah. Kalau kita breakdown lagi datanya, Kejaksaan Agung berhasil memulihkan 24,5 triliun rupiah, Polri 2,37 triliun rupiah, KPK 1,53 triliun rupiah. Bahkan di data KPK itu tertinggi selama 5 tahun terakhir capaian-capaiannya. Tentu Presiden mendukung segala upaya penegakan hukum. Jadi sudah ada banyak intervensi sebetulnya kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, tapi kalau bicara soal kenapa sampai sekarang masih terjadi korupsi, sepertinya belum cukup memberikan efek jera nih kebijakan-kebijakan itu. Apakah memang perlu perampasan aset bahkan hukuman mati, Bang Samad? Gini, sebenarnya kalau kita lihat ya, ada 3 hal yang dilakukan oleh negara-negara yang sukses dalam pemberantasan korupsi. Pertama, dia memberikan hukuman yang berat dan konsisten. Hukuman yang berat tidak selalu diartikan bahwa hukuman mati, tapi dia konsisten. Kemudian yang kedua, ada pemiskinan. Mungkin inilah pemiskinan yang diterjemahkan oleh aparat, oleh teman-teman di DPR sebagai undang-undang perampasan aset. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut sanksi sosial. Saya ingin menjelaskan satu persatu. Mengenai pemiskinan, kita bisa melakukan pemiskinan terhadap koruptor tidak hanya saja dengan cara membuat undang-undang perampasan aset, tapi ada banyak jalan ke sana. Misalnya dengan denda, uang ganti rugi. Kemudian yang ketiga sebenarnya seperti yang saya lakukan ketika saya menjabat Ketua KPK, kita selalu bisa merampas, menyita aset
miliaran bahkan triliunan tanpa menggunakan undang-undang perampasan aset karena undang-undang perampasan aset belum ada. Apa itu? Lewat penggunaan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Kemudian yang ketiga menurut saya, ya, ini yang paling penting nih, masalah sanksi sosial. Saya ingin memberi ilustrasi sedikit dengan Cina. Sanksi sosial, apakah masyarakat kita telah memberikan sanksi sosial bagi napi koruptor? Enggak. Kenapa saya katakan enggak? Lihat aja, rata-rata napi koruptor itu masih mempunyai privilege di tengah-tengah masyarakat. Ya, masih dianggap orang yang punya punya martabat dan lain sebagainya. Itu respon masyarakat terhadap napi yang ada di Indonesia. Harusnya yang diberikan adalah respon mengucilkan, tapi itu nggak diberikan oleh masyarakat. Ini juga terjadi di negara-negara seperti Cina. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina ketika dia melihat rakyatnya tidak memberikan respon yang positif terhadap sanksi sosial, maka pemerintah Cina men-take over sanksi sosial menjadi undang-undang, menjadi hukum positif. Contoh misalnya, ya, kalau di Cina, kalau kita pernah di Indonesia mengenal misalnya ada aturan bahwa seorang pejabat publik misalnya atau orang yang akan dicalonkan menjadi anggota DPR, ada aturan yang menyatakan kalau dia bekas narapidana 2 tahun, kayak DPR itu pernah Bung Kurnia mengajukan judicial review ya, maka itu tidak boleh dicalonkan. Tahu nggak apa yang dilakukan pemerintahan Cina agar dia betul-betul merespon yang namanya sanksi sosial? Sanksi sosial itu ditarik ke dalam hukum positif. Maka ada aturan di Cina yang menyatakan bahwa setiap orang yang sudah berstatus narapidana koruptor, maka dia tidak dapat lagi dicalonkan sebagai pejabat publik atau anggota dewan dalam kurun waktu 40 tahun. Aturan-aturan begini nggak ada di Indonesia. Oleh karena itu, para napi selalu bisa eksis. Begitu dia keluar dari penjara, dia masih bisa menjadi pejabat publik. Menurut saya, inilah yang harus dibaca secara makro oleh pemerintah kita. Bukan terfokus pada undang-undang perampasan aset. Kenapa saya ingin sedikit men-challenge tentang undang-undang perampasan aset? Mbak Marcel, sayalah orang yang dulu ketika jadi ketua KPK mendorong mati-matian agar supaya undang-undang perampasan aset itu sesegera mungkin diundangkan. Berkali-kali kita mendorong DPR. Tapi ketika Mbak Marcel tanyakan kepada saya malam ini, maka saya mau bilang saya orang yang pertama menolak undang-undang perampasan aset segera disahkan pada saat sekarang. Karena timingnya tidak tepat. Kalau Anda bertanya kenapa timingnya tidak tepat, maka saya ingin mengatakan bahwa undang-undang perampasan aset yang diberlakukan di negara-negara lain harus dilihat indikatornya. Apa indikatornya? Bahwa penegakan hukum di sana adalah penegakan hukum yang sudah fair. Aparat penegak hukumnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tidak terjadi yang namanya judicial corruption. Di Indonesia ini masih terjadi yang namanya judicial corruption. Jadi ketika Anda memperlakukan undang-undang tentang perampasan aset dan Anda belum meminimalisir tentang kejahatan judicial corruption, maka saya khawatir undang-undang perampasan aset akan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, saya ingin mempertegas bahwa kalau sekarang orang lagi euforia mendorong undang-undang perampasan aset untuk segera diundangkan, maka sayalah orang yang menyatakan tolong undang-undang itu ditahan dulu. Jangan diundangkan sekarang karena timingnya tidak tepat. Karena kalau kita lihat Mbak ya, ada 4 syarat yang direkomendasikan oleh United Nations Convention Against Corruption. Ada yang disebut ada 4 ya, termasuk salah satunya tentang pemberantasan korupsi di sektor peradilan, judicial corruption. Terus kemudian ada commercial bribery. Ketiga ada illicit enrichment, ini menyangkut aset recovery. Dan keempat ada perdagangan, trading influence. Ini yang direkomendasikan oleh syarat-syarat itu belum mencukupi belum saat terpenuhi, ini. Belum terpenuhi. Oleh karena itu saya ingin menggambarkan bahwa kalau kita ingin konsisten melakukan pemberantasan korupsi, maka rekomendasi yang diajukan oleh UNCIC inilah yang seharusnya kita kemas sedemikian rupa dalam bentuk aturan-aturan. Baik, ini menarik karena nampaknya kalau menurut Bang Samad, timingnya belum tepat. Nanti saya berikan kesempatan untuk Mas Kurnia menanggapi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah di Cover Both Sides.
Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Anda kembali di Cover Both Sides. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Saya ke Mas Kurnia. Jadi untuk RUU perampasan aset, kata Bang Samad tadi timingnya masih kurang tepat. Karena memang harus membenahi dulu korupsi pada penegakan hukum. Bagaimana dari pemerintah? Yang pertama Mbak Marcel, tadi sempat didiskusikan soal sanksi sosial. Sebenarnya di tanggal 14 Agustus itu saat Presiden pidato kenegaraan disampaikan secara tegas. Korupsi, jika ada pihak-pihak yang korupsi dalam program MBG, adalah orang yang biadab. Ada kalimat lanjutannya, mereka tidak pantas dihormati. Saya rasa itu penegasan Presiden terkait dengan sanksi sosial sekalipun belum dimasukkan ke dalam hukum positif di Indonesia. Itu pertama, Marcel. Kemudian yang kedua, apakah ini timing yang tepat untuk mengundangkan perampasan aset? Yang pertama, Mbak Marcel, tentu kita berharap agar proses di DPR nanti mengedepankan partisipasi bermakna, meaningful participation, sehingga substansi di dalam RUU perampasan aset ini bisa dijamin telah memenuhi unsur-unsur di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada lagi perdebatan ke depan soal perlindungan pemilik aset dan lain-lain. Namun Mbak Marcel, kenapa hal ini penting dan Presiden selalu menyuarakan tentang perampasan aset? Yang pertama, kita saat ini, Mbak Marcel, punya keterbatasan di dalam Undang-Undang Tipikor. Ketika pelaku kabur ke luar negeri, maka tidak ada solusinya. Meskipun di dalam Undang-Undang Korupsi itu ada mekanisme peradilan in absentia. Namun praktis itu jarang atau bahkan tidak pernah digunakan. Satu. Kemudian yang kedua, di dalam Undang-Undang Perampasan Aset, di naskahnya itu menganut konsep pembalikan beban pembuktian atau sederhananya pembuktian terbalik yang saat ini baru ada di delik pasal 12B besar tentang gratifikasi. Di luar itu tindak pidana korupsi tidak ada yang memasukkan pembuktian terbalik. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Samad juga mencantumkan contoh di beberapa negara lain. Saya punya informasi yang berbeda. Banyak sekarang sudah menganut istilah luar negerinya itu non-conviction based asset forfeiture. Itu arti dengan undang-undang perampasan aset. Dan itu sudah jamak dilakukan di negara lain dan terbukti berhasil memulihkan aset hasil kejahatan. Itu artinya atau perampasan tanpa ada vonis terlebih dahulu, tanpa ada pemidanaan. Itu bahasa hukumnya. Sehingga dari sana Presiden melihat, oh tidak bisa menjerakan pelaku korupsi dengan pendekatan pidana yang lama, memenjarakan pelaku, denda maupun uang pengganti. Dengan problem tadi harus ada terobosan hukum, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Saya tidak mengatakan harus cepat minggu depan diundangkan, tidak. Akan tetapi memang cepat itu dalam artian cepat yang terukur. Terukur dalam konteks sudah didengar pandangan masyarakat, sudah diperdebatkan di ruang-ruang yang memang harus ada perdebatan. Misalnya di Komisi 3. Maka dari itu pemerintah mengapresiasi Komisi 3 karena sudah memulai langkah baru tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Demikian, Mbak Marcel. Harus terukur. Nah, tapi kalau Bang Samad mengatakan tadi jangan-jangan lebih banyak mudaratnya nih kalau disahkan sekarang. Iya, saya ingin menggarisbawahi tentang apa yang disampaikan tadi Bung Kurnia tentang pembuktian terbalik itu. Karena ada konsep lain seperti yang kalau tadi Bung Kurnia sebut-sebut NCB itu kan dia menganut sistem pembuktian terbalik terbatas, kira-kira begitu ya, kalau kita memakai konsep NCB. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi sedikit bahwa yang harus diklirkan dulu, apakah di dalam KUHP kita sudah menyebutkan tentang pembuktian terbalik apa yang kita anut. Apakah pembuktian terbalik sempurna atau terbatas? Itu dulu. Agar supaya ini bisa dikorelasikan dengan Undang-Undang Perampasan Aset kalau kita memakai konsep NCB tadi yang dikatakan Bung Kurnia. Saya ingin memberikan ilustrasi. Di Malaysia itu punya MICC, Malaysia Anti-Corruption Committee. Di MICC itu ada juga kayak Direktorat LHKPN, ya.
Saya ingin berbicara dalam konteks illicit enrichment. Ada peningkatan kekayaan harta benda yang tidak wajar. Ini kan yang menyangkut perampasan aset. Ya kalau misalnya ada penyelenggara negara, tiba-tiba hartanya itu melonjak secara tidak wajar, tidak sesuai dengan profil pendapatannya, maka itu yang jadi problem. Kan? Itu yang akan diselidiki. Kan itu sebenarnya intinya. Oleh karena itu kalau di Malaysia, karena dia memakai sistem pembuktian terbalik sempurna, maka dia sangat mudah untuk mengeksekusi harta benda kekayaan yang tidak didapat secara wajar. Contoh misalnya, ketika seorang penyelenggara negara, di daftar LHKPN-nya itu tidak sesuai dengan profil pendapatannya, maka yang bersangkutan akan diminta datang ke MICC Malaysia. Dan ketika dia diperiksa, dia disuruh membuktikan bungkurnya. Apakah harta yang dimilikinya itu didapat dari harta yang halal, ya? Atau dari hasil kejahatan. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa harta itu berasal dari pendapatan yang halal, justru harta itu berasal dari kejahatan, maka pada saat itu dia langsung dikenakan status tersangka dan diminta untuk mengembalikan harta itu. Jadi pada saat itu, oleh karena itu menurut saya ini yang harus jelas dulu, karena kalau kita memakai konsep NCB itu kalau nggak salah dia memakai pembuktian terbalik terbatas. Oleh karena itu ini yang harus clear dulu kalau kita mau menggunakan konsep NCB. Walaupun menurut hemat saya konsep NCB ini adalah konsep yang ideal sebenarnya. Konsep yang ideal karena orang membacanya bahwa bisa melakukan perampasan aset tanpa pemidanan, tapi tidak sesederhana seperti yang terjemahannya itu. Karena tetap ada proses tanpa pemidanaan, tapi dia harus melalui proses peradilan perdata. Kalau dia mau menyita aset, jadi bukan berarti sama sekali tidak ada peradilan langsung disita, enggak. Beda kalau misalnya yang tadi saya katakan bahwa kalau sebuah negara itu menganut sistem pembuktian terbalik sempurna, saya kasih contoh misalnya di Malaysia, itu bisa dia langsung eksekusi tanpa melalui proses peradilan. Gitu. Baik. Nah, jadi memang harus ada kehati-hatian begitu ya yang Bang Samad sampaikan. Iya, kalau artinya. saya maunya begitu. Oke. Timingnya lah. Timing dan juga harus terukur. Nah, tapi mungkin Mas Kurnia saya membawa dari perspektif masyarakat. Saat ini mungkin banyak yang merasa atau khawatir bahwa undang-undang perampasan aset ini justru berpotensi akan abuse of power, akan digunakan sebagai alat untuk misalnya mengebuk lawan politik. Nah, bagaimana dari pemerintah yang memang saat ini konsisten mendukung RUU perampasan aset menjelaskan hal ini? Iya, maka dari itu saya menggarisbawahi tadi pernyataan Pak Samad tentang kehati-hatian. Maka dari itu harus didiskusikan secara clean and clear, melibatkan banyak pihak, misalnya terkait dengan lembaga pengawasan. Siapa nanti yang akan pengelola aset, kemudian yang kedua misalnya bagaimana perlindungan pihak pemilik aset, apa tolak ukur tentang aset yang bisa disita misalnya, itu kan harus jelas. Maka dari itu pemerintah membuka ruang diskursus ini. Inilah momentum kita untuk melakukan reformasi hukum pemberantasan korupsi yang selama ini memang dinanti oleh masyarakat. Problem klasik, Mbak Marcel, hari ini, angka atau gap kerugian negara dengan pemulihan kerugian keuangan negara itu amat sangat besar. Datanya Mbak Marcel, ada kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Pertanyaan reflektifnya adalah berapa yang kembali ke negara? Yang kembali ke negara itu kurang dari 10%, Mbak Marcel. Dari 300 triliun yang kembali hanya 20-an triliun rupiah. Tentu problem ini harus dibawa menjadi diskusi di tengah masyarakat, diskusi antar pembentuk undang-undang agar kemudian dihasilkan satu solusi konkret. Bagi pemerintah dan berulang kali disampaikan oleh Presiden, salah satu solusinya adalah segera mengundangkan RUU perampasan aset. Meskipun banyak kritik, banyak masukan dari banyak pihak, inilah momentum untuk mendiskusikannya, Mbak Marcel. Dan setahu saya dan sudah ditegaskan oleh Komisi 3 DPR RI, pihak DPR membuka ruang yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan RUU perampasan aset. Satu juga Mbak Marcel yang harus ditegaskan kepada pemirsa Metro TV,
bahwa RUU perampasan aset ini bukan hanya bicara tentang tindak pidana korupsi. RUU perampasan aset bicara tentang tindak pidana ekonomi. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Jadi ini satu paket penting ketika kita bicara ingin memulihkan kerugian yang amat sangat masif dari kejahatan ekonomi, maka salah satu solusinya adalah RUU perampasan aset. Demikian. Baik. Kalau kemudian ini jadi untuk disahkan begitu ya, targetnya adalah di Desember 2026 ini kalau menurut Komisi 3 DPR. Sementara Bang Samad mengatakan mungkin kondisinya belum cukup ideal untuk bisa tegas menerapkan RUU perampasan aset. Artinya apa sebetulnya yang bisa betul-betul memberikan efek jera bagi koruptor di negeri ini? Kita akan bahas selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Cover Both Sides. Sebenarnya sih kalau aku malah dua-duanya sih Kak. Jadi sebelum dihukum mati untuk semua asetnya dimiskinkan. Pertama dimiskinkan dulu, terus dirampas asetnya, habis itu kalau bisa langsung dihukum mati sih Kak. Kalau menurut saya sih dirampas hasilnya sih sudah cukup sih Kak. Karena kalau mereka dihukum mati, mereka kan pasti akan dilindungi dengan HAM. Dan sudah banyak juga koruptor yang sudah dipenjara dan sudah dimiskinkan gitu ya Kak. Sebenarnya kalau gue pribadi pengennya dihukum mati aja, karena kalau misalkan dimiskinkan bisa aja banyak banget harta-harta dia di luar negeri yang udah diumpetin dan gak ketahuan asal usulnya, bisa aja jadinya nggak ikut disita gitu sama pemerintah. Menurut saya koruptor itu tidak perlu ada hukum mati karena kita sendiri kan udah punya HAM ya, yang dimana itu melindungi warga negaranya. Jadi cukup untuk melakukan perampasan aset seluruhnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, pemerintah itu harus tegas dan juga konsisten sehingga perampasan aset ini benar-benar dirampas semua asetnya, jadi benar-benar dimiskinkan gitu. Anda kembali di Cover Both Sides, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bang Samad. Kalau tadi kita menampilkan Bang ada beberapa perspektif dari masyarakat ya, dan ada sejumlah orang yang memang merasa bahwa sepertinya hukuman mati adalah jawaban supaya koruptor ini pada jera begitu. Nah, apakah ini mungkin untuk diberlakukan secara tegas di Indonesia walaupun di undang-undangnya masih bisa? Oke, jadi sebenarnya kenapa sampai orang mendorong hukuman mati, pemiskinan, undang-undang perampasan aset? Karena orang ingin memberikan deterrent efek. Kan itu intinya sebenarnya, agar supaya orang takut lagi melakukan korupsi. Itu intinya. Kemarahan Pak Prabowo di depan pidato itu juga kemarahan, salah satu bentuk dia marah terhadap perilaku korup orang, korupsi yang begitu tinggi. Oleh karena itu dia ingin memberikan efek jera. Kira-kira yang begitu saya tangkap. Padahal sebenarnya banyak jalan, banyak cara memberikan efek jera tanpa harus terfokus pada hukuman mati. Contohnya misalnya saya, percumalah kita boro-boro mengangkat hukuman mati, kita jadikan kampanye itu hukuman mati, pemiskinan, walaupun itu penting menurut saya, tapi nggak usahlah ini terus-terus yang dibesar-besarkan. Padahal sebenarnya ada hal yang menurut saya sangat mudah dilakukan pemerintah dan memberikan efek jera sebenarnya. Karena selama ini kenapa koruptor di Indonesia itu menurut saya tidak pernah merasakan efek jera ya, sehingga korupsi itu akan berlangsung terus karena begini, prakteknya terlalu banyak kemudahan, terlalu banyak privilege yang diberikan bagi narapidana koruptor. Salah satu contoh misalnya adanya aturan-aturan tentang remisi. Okay. Bayangkan kalau misalnya dia di setiap tahun mendapat remisi 6 bulan sampai 8 bulan, walaupun dia misalnya dijatuhi hukuman 20 tahun, mungkin dia cuma menjalani masa hukuman itu 2 tahun. Itu kan berarti kita nggak konsisten, pemerintah nggak konsisten. Di lain pihak dia berkuar-kuar tentang perampasan aset, berkuar-kuar tentang hukuman mati. Tapi ada aturan-aturan yang memberi privilege, itu tetap diberlakukan. Padahal sebenarnya kalau menurut saya, step by step lah. Agar supaya kita lihat, oh ini ada political will. Artinya apa? Kalau Anda mau menuju ke hukuman mati, perampasan aset, oke aja. Tapi kita dahului dulu, perlahan, ada step. Misalnya, kita membatasi pemberian remisi. Bukan berarti enggak, tapi harus betul-betul diseleksi. Ini kan remisi diobral. Diobral bagi para koruptor, dan koruptor itu sangat menikmati aturan itu tentang remisi. Makanya enggak pernah ada deterrent efek, Mbak. Bayangkan kalau dia divonis 20 tahun, dia cuma menjalani 2 tahun, itu tidak menimbulkan deterrent efek. Itu yang pertama. Privilege kedua, ada apa itu ya? Ada persoalan yang mendasar
di criminal justice system kita. Apa itu persoalan mendasar? Ketika kita bicara tentang criminal justice system, itu bukan cuma dari penyidikan terus kemudian sampai ke pengadilan divonis, tapi ada sampai pada putusan ketika seseorang udah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan karena perkaranya udah ingkrah. Apa yang terjadi di sana? Rata-rata ya narapidana koruptor itu banyak tidak menjalani masa hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Apa yang dilakukan? Dia bisa menyuap. Itu yang terjadi dulu waktu kalau zaman saya KPK kita melakukan. Dia menyuap sipir penjara sehingga dia itu bisa keluar. Caranya apa? Kalau apel pagi, dia memang ada hadir. Tapi setelah apel pagi, dia udah pulang ke rumahnya. Terus apel sore dia datang lagi kembali. Jadi kalau misalnya disidak, ada lagi tuh. Setelah apel sore dia kembali pulang tidur. Jadi dia nggak pernah ada di dalam penjara. Praktek-praktek ini semua tidak pernah memberikan deteran efek. Oleh karena itu menurut saya kalau kita konsisten ingin memberikan efek jerah, hal-hal yang kecil-kecil ini dulu kita benahi. Baru kita melangkah perampasan aset, baru kita melangkah hukuman mati. Kalau yang kecil-kecil saja kita tidak benahi, udahlah nggak usah ngomong perampasan aset, nggak usah ngomong hukuman mati, padahal Anda masih gemar memberi remisi. Gimana Anda mau ngomong tentang perampasan aset, Anda mau ngomong tentang hukuman mati, padahal di lain pihak Anda terus memberikan remisi bagi koruptor. Itu namanya ambigu. Masih banyak celah-celahnya ya yang ternyata membuat pemberantasan korupsi ini tidak memberikan efek jerah. Bagaimana dengan pemerintah? Iya, kalau tadi dibahas tentang remisi, tentang mungkin bahasanya perlakuan istimewa di dalam lembaga pemasyarakatan. Privilege. Yang pertama, remisi saya rasa penegasan pertama kalau kita bicara tentang aspek hukum, remisi itu adalah hak setiap narapidana. Namun untuk kejahatan khusus ada syarat-syarat tertentu agar mendapatkan remisi. Problem tadi memang harus diatasi dengan pengawasan yang ketat. Dan saya rasa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sudah masuk ke wilayah itu satu. Kemudian yang kedua, soal lapas. Tentu saya tidak menafikan apa yang disampaikan oleh Pak Samad tadi. Karena memang secara hukum kasusnya pernah ada. Pernah ada OTT KPK di lapas dan lain-lain. Namun yang ingin saya tegaskan di sini, pemerintah tentu tahu tentang permasalahan itu sehingga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berusaha untuk mengatasi korupsi di sektor criminal justice system melalui penyelidikan, pengaduan masyarakat sampai nanti vonis telah berkekuatan hukum tetap. Dan Presiden membiarkan ketika ada bawahannya, khususnya di lingkaran penegak hukum, terlibat praktik korupsi misalnya. Presiden tidak intervensi di sana dan membuka lebar gerbang penegakan hukum kepada seluruh aparat penegak hukum. Misalnya yang pertama, Kejaksaan Agung. Baru-baru ini Jampitsus atau mantan Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka, diusut oleh Polri dan saat ini penyidikannya ada di Kejaksaan Agung. Itu proses hukumnya terbuka lebar, diberitakan oleh media, masyarakat boleh mengawasi. Pemerintah dalam konteks itu memastikan proses hukum ini berjalan profesional, independen, dan tidak ada intervensi pihak manapun. Dan mengajak masyarakat silakan berpartisipasi. Ketika ada pelanggaran silakan laporkan. Kalau saat kasus mantan Jampitsus ada komisi kejaksaan, dan saya pernah dialog juga di Metro TV tentang masalah itu. Kemudian yang kedua misalnya, dalam konteks kepolisian, Presiden membentuk tim reformasi Polri. Polri pun membentuk tim demikian. Artinya niat untuk berbenah itu sudah ada dan sudah disiapkan perangkatnya oleh Presiden. Mari kita lihat bagaimana nanti implementasi dari rekomendasi tim reformasi Polri tersebut. Selain itu, Mbak Marcel, saya ingin jelaskan singkat beberapa kebijakan Presiden yang sifatnya preventif soal pemberantasan korupsi. Pada 20 Mei yang lalu, Presiden datang ke DPR dan menyampaikan pidatonya tentang pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Apa kaitan dengan diskusi kita hari ini? Karena berdasarkan data yang disampaikan oleh Presiden, selama ini proses ekspor barang-barang tertentu, komoditas tertentu ke luar negeri, ada kebocoran dari tahun 91 sampai 2024, angkanya 15.000 triliun rupiah.
Presiden membentuk PT DSI untuk memastikan agar harga-harga yang keluar ke luar negeri itu sama, agar tidak terjadi transfer pricing dan kejahatan-kejahatan ekspor lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dan juga sempat ramai didiskusikan oleh masyarakat saat pidato 14 Agustus kemarin, pemerintah melakukan reformasi besar-besaran di badan usaha milik negara. Dari data yang saya bawa, ada sekitar 290 BUMN yang ditutup. Dan kemudian pada akhir Desember nanti target pemerintah BUMN kita hanya berjumlah maksimal 300. Berapa angka penghematan kita, Mbak Marcel, berdasarkan penutupan 290 BUMN tersebut, hemat 50 triliun rupiah. Oke. Jadi tentu Presiden membuat kebijakan agar ada efisiensi, sehingga efisiensi ini bisa digunakan untuk memaksimalkan program-program pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang mau saya sampaikan adalah ada integrasi dari penghematan keuangan negara agar tidak terjadi kebocoran yang berujung pada kebutuhan-kebutuhan esensial masyarakat. Demikian, Mbak Marcel. Baik, di tengah pro dan kontra ini, pemirsa, kita akan melihat apakah kalau kemudian RUU perampasan aset ini memang jadi disahkan, bagaimana implementasinya? Apakah ini akan sesuai dengan tujuannya untuk efektif memberikan efek jera? Kita akan bahas lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Cover Both Sides. Anda kembali bersama kami di Cover Both Sides. Pemirsa, saatnya kita akan bacakan pertanyaan dari netizen yang sudah bergabung. Berikut ini kita tampilkan pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini dari Afif37. Memangnya sudah ada negara yang berhasil melaksanakan perampasan aset? Nah, ini memang berkembang begitu ya pembahasannya di DPR, bahwa belum ada negara yang 100% berhasil. Kalau dari perspektif pemerintah membuat naskah akademik misalnya selama beberapa tahun terakhir ini, bagaimana benchmarking keberhasilannya? Iya, naskah akademiknya itu sudah ada, kalau saya tidak salah, sejak tahun 2010. Dan itu bisa dilihat oleh masyarakat. Dulu pemerintah pernah mengeluarkan naskah akademik tentang perampasan aset. Di dalam dokumen itu ada istilahnya studi komparatif, Mbak Marcel. Studi komparatif di negara-negara lain yang sudah terbukti berhasil menggunakan pendekatan non-conviction based asset forfeiture. Sekalipun disclaimer-nya, saya setuju dengan yang tadi, ada proses yang harus benar-benar dijalankan secara hati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Negara-negara mana, Mbak Marcel? Misalnya 1, negara Filipina. 2, negara Amerika Serikat. 3, negara Australia. Ketiga negara ini dari banyak negara sudah menggunakan NCB ini tentu dengan kondisi sosial di negaranya masing-masing. Apakah kita harus meniru 100% dari negara mereka? Tentu tidak. Akan tetapi konsep-konsep yang baik di negara lain harapannya bisa dibawa ke meja diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan, dan sehingga menghasilkan RUU perampasan aset versi Indonesia yang sesuai dengan kultur sosial masyarakat, yang sesuai dan inline dengan aturan-aturan hukum yang ada. Karena undang-undang perampasan aset di banyak negara, Mbak Marcel, itu tidak menggunakan pendekatan pidana maupun perdata. Ada hal-hal yang dicampur dari dua rezim tersebut, karena pendekatan perampasan aset ini adalah pendekatan peradilan yang cepat. Karena ini bentuk protes tanda kutip terhadap proses pidana yang sangat lambat. Ada proses banding, ada proses kasasi. Jadi mungkin kalau ada paradigma baru, percepatan dalam proses hukum, saya rasa menjadi salah satu hal yang menarik untuk didiskusikan di Komisi 3 DPR RI. Demikian, Mbak Marcel. Kondisi sosial dan juga penegakan hukum, bahkan kondisi politik, Bang Samad, apa yang perlu diperhatikan kalau Indonesia memang mau mengadopsi perampasan aset? Ya, pada prinsipnya menurut saya nggak apa-apa terus dibuka diskusi tentang perampasan aset. Cuman catatan saya jangan buru-buru disahkan, karena kalau kita buru-buru tanpa menentukan konsep apa yang akan kita lakukan, maka saya khawatir ini bisa terjadi abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya. Oleh karena itu harus hati-hati betul. Itu catatan saya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin memberikan efek jera, menurut saya banyak cara-cara lain
yang menuju ke sana sebelum misalnya undang-undang perampasan aset ini disahkan. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari tahun 2023 RUU ini sudah pernah dibicarakan di DPR, terus habis itu kemudian ditarik lagi. Terus karena ribut-ribut sekarang dimunculkan lagi. Jadi tahun 2023 udah pernah juga kan gitu. Oleh karena itu menurut saya betul tadi kalau dibilang ada nggak negara, ya memang ada beberapa negara yang sudah mempraktekkan dan kita bisa lihat hasilnya, misalnya tadi seperti yang disampaikan Kurnia, Argentina juga misalnya, dia Kolombia itu juga sudah mempraktekkan. Tapi saya ingin jelaskan secara teknis mungkin bahwa kalau kita memakai NCB ini kan terjemahannya bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan. Jadi di kepala kita tiba-tiba oh ini gampang mudah, enggak juga. Karena ada fase-fase harus dilalui, baru kemudian bisa diputuskan harta yang ilegal itu dalam fase pertama. Misalnya, jaksa penuntut umum itu harus bisa membuktikan tindak pidana, ya seseorang yang mempunyai harta berlebihan, bahwa telah terjadi tindak pidana memiliki harta berdasarkan dari kejahatan. Kemudian fase kedua nanti pembuktiannya, karena ini pembuktian kalau NCB pembuktian terbalik tidak terbatas. Habis itu kemudian yang tertuduh, terdakwa itu diberi kesempatan lagi membuktikan sebaliknya. Dia harus bisa membuktikan apakah betul harta yang dituduhkan dikatakan jaksa bahwa berasal dari tindak pidana. Dia harus membuktikan apakah hartanya itu betul didapatkan dari hasil tindak pidana apa enggak. Baru kemudian fase ketiga, betul yang tadi Bung Kurnia, memang kita memotong. Karena kan kalau kita pidana itu ada banding, kalau ini ada 3 tahapan. Setelah itu kemudian diajukan kepada peradilan perdata untuk diputus, untuk disita asetnya. Memang mempercepat, tapi bukan berarti jangan-jangan di kepala orang nih. Ini harus dijelasin teman-teman DPR di Bung Kurnia. Ini kan kalau dibilang NCB tanpa pemidanaan, orang pikir begitu langsung. Jangan-jangan siapa saja bisa dengan mudahnya. Padahal enggak juga, ada tahapan, ada 3 fase menurut saya. Ini yang harus yang terus disosialisasikan, harus disosialisasikan supaya ada diskusi yang lebih tajam. Format apa yang kita harus pakai? Dan kita tidak perlu juga terikat harus patuh untuk meniru konsep yang ada di luar. Jangan-jangan ada konsep yang lebih sesuai dengan kearifan lokal kita. Jangan-jangan ada. Dan itulah yang kita butuhkan. Jangan-jangan. Oke. Baik, sambil kita menantikan pembahasan yang di DPR sedang berlangsung saat ini, Mas Kurnia, kalau kemudian Presiden saat ini apakah berani menentukan target kapan RUU perampasan aset ini akan disahkan? Iya, saya rasa Presiden secara berulang menyampaikan bahwa ingin undang-undang perampasan aset ini segera diundangkan. Namun Presiden juga menghormati bahwa dalam proses pembahasan itu ada dinamika yang terjadi, ada diskusi yang keras terjadi, karena memang itu yang diharapkan, agar ada masukan masyarakat sehingga kita dapatkan RUU perampasan aset yang benar-benar ideal, yang sudah memasukkan tentang kekhawatiran masyarakat, siapa yang mengawasi, kemudian juga aset apa yang tergolong dapat disita, misalnya batasan-batasannya seperti apa, percepatan jalur proses hukumnya seperti apa. Sehingga komitmen besar Presiden adalah ingin memastikan agar loophole tentang penegakan pemberantasan korupsi, bagaimana caranya bisa diatasi, salah satunya dengan perampasan aset. Tentu ini bukan solusi tunggal. Dengan perampasan aset, ini adalah salah satu obat saja untuk bisa meredakan praktik korupsi. Tentu Presiden memahami itu, tetapi memang sokongan atau dukungan dari pemerintah terhadap penegakan hukum, karena pemerintah tidak boleh masuk ke dalam proses penegakan hukum. Tapi Presiden hanya memberikan amunisi-amunisi kepada aparat penegak hukum agar bisa lebih masif memberantas korupsi, yaitu dengan memberikan legislasi-legislasi yang baik. Sekali lagi Mbak Marcel, RUU perampasan aset ini bukan menjadi kebutuhan pemerintah. RUU perampasan aset ini adalah kebutuhan aparat penegak hukum yang didukung oleh pemerintah. Karena undang-undang itu tidak bisa dibahas oleh aparat penegak hukum. Political will pertama harus dari pemerintah. Maka dari itu Presiden menyampaikan itu berulang kali dan saya rasa itu membuktikan
keseriusan Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi. Demikian, Bang. Baik, terakhir Bang Samad, walaupun sebetulnya Anda tadi menyatakan tidak setuju ya, tapi Timingnya ya. Timingnya, karena timing. Bagaimana Anda melihat momentum kali ini? Apakah memang optimis bahwa akan segera disahkan RUU perampasan aset dan seberapa prudent nanti hasilnya? Saya khawatir dengan narasi-narasi yang diciptakan, narasi-narasi yang dihembuskan, seolah-olah orang menangkap bahwa undang-undang perampasan aset ini adalah obat paling mujarab dalam memberantas korupsi. Itu yang saya tangkap di media sosial dan media. Ini yang harus diluruskan. Saya ingin katakan bahwa undang-undang perampasan aset ini bukanlah obat yang paling mujarab. Ini cuma bagian dari obat-obat yang bisa memberantas korupsi sebenarnya. Jadi ini bukan obat mujarab yang begitu kita berlakukan, terus kita bermimpi bahwa angka korupsi kita menjadi sangat bisa kita tekan dan IPK kita juga bisa baik. Enggak seperti itu menurut saya. Oleh karena itulah ini diperlukan ruang-ruang diskusi yang lebih intens ya, agar supaya masyarakat bisa diberikan pemahaman. Karena saya khawatir begini, kalau yang ditangkap masyarakat ini sebagai obat yang mujarab, lantas kemudian diundangkan, dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak seperti itu, maka yang dipersalahkan, maka yang dipermasalahkan adalah pemerintah. Bahwa ternyata kok undang-undang perampasan aset sudah ada, tapi toh angka korupsi kita masih terus tinggi. Kira-kira itu sebenarnya kepentingan saya. Baik, kita nantikan seperti apa nanti hasilnya dari RUU perampasan aset dan juga komitmen pemerintah ya untuk tentunya melakukan pemberantasan korupsi dengan maksimal. Terima kasih Bang Abraham Samad, Mas Kurnia Ramadana sudah bergabung, dan pemirsa, kita jumpa lagi di Cover Both Sides minggu depan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.